Oke, kira-kira aku mulai aja ya. Nunggu teman-teman yang lain, aku buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Iya, Kak. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, eh, selamat malam ya teman-teman buat pejuang UNY nih 2021. Apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan masih semangat nih buat masuk UNY-nya. Masih semangat kan semuanya? Masih, Kak. Masih banget ya, semangat. Oke, jadi harus semangat, harus tetap diistiqomahin, apa lebih baik ditambahin ya semangatnya, apa namanya, ke apa namanya, ke keinginannya untuk selalu menambah ilmu baru, maupun buatkan persiapan juga ya, jangan apa kan yang pertama kan SNMPTN, tapi jangan mengandalkan SNMPTN ya, jadi kita juga harus mempersiapkan buat SBM-nya itu gimana. Oke, malam hari ini seperti agenda malam kemarin, yaitu sharing section bersama narasumber mahasiswa UNY nih, seperti yang kalian udah tahu tadi BCN di grup. Malam ini kita bakal ditemenin sama salah satu nih mahasiswa FIK, namanya Kak Ubaidi nih. Udah pada siap semuanya kan ya nih, dapat ilmu baru nih, sharing-sharing bareng sama anak-anak anak FIK nih. Sekarang kita ditemani sama Kak Ubaidi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurtahni Anggraini dari Program Studi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara sharing section malam ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan susunan acara sharing section malam ini yang akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama perkenalan diri dari narasumber beserta cerita ketika berjuang masuk UNY, masuk UNY melalui jalur apa, cerita mengenai prodi PJKR ini gimana sih, terus apa yang dipelajari di prodi ini, terus prospek kerjanya tuh gimana sih, apa aja, terus apa namanya, tips and trick nih buat lolos PTN khususnya di UNY. Nah, sesi kedua ada sesi Q&A buat tanya-tanya nih. Nanti dipersiapkan ya teman-teman semuanya, apa pertanyaan-pertanyaan apa aja nih yang mau diajuin. Nanti bisa langsung chat di kolom box Gmeet atau nanti langsung ditanyain nih apa open mic gitu. Sesi yang ketiga adalah closing statement atau motivasi untuk kita-kita nih pejuang UNY 2021. Oke. Langsung aja ya, mempersingkat waktu nih. Langsung aja untuk Kak Ubaidi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'du. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Oke, untuk beberapa waktu ke depan kita akan belajar bareng, bercerita bareng. Jadi, alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Tadi sekilas ya udah disampaikan oleh moderator. Karena pastinya teman-teman hanya tahu nama saya aja ya, Ubaidi. Di sini saya, oh iya, maaf. Perkenalkan ya, saya Ubaidi yang berdomisili dari Lebak, Banten. Saya Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Angkatan 2020. Nah, mungkin cukup sekilas perkenalan dari saya. Selebihnya teman-teman bisa baca di CV saya yang ada di PPT ini. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Dari sini saya akan menceritakan kilas balik perjalanan dan perjuangan saya, jatuh bangunnya saya untuk bisa diterimanya di PTN impian ini. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa jalur yang pernah saya ikuti untuk akhirnya saya bisa diterima, yaitu yang pertama SNMPTN. Nah, pada SNMPTN ini saya masih belum rezekinya karena saya masih di sekolah pun masih
tidak lolos dalam pemeringkatan. Karena sekolah saya masih baru, akreditasinya yaitu punya kuota hanya 30 siswa dari yang terbaik dari kelasnya. Nah, saya tidak masuk pada peringkat itu, namun saya tidak menyerah. Saya mencoba untuk belajar, untuk ikut SBMPTN ya. SBMPTN ini persiapannya cukup lama, beberapa bulan, karena emang lagi terhalang pandemi, yang awalnya dilaksanakan pada bulan April pada waktu itu, sehingga dimundurkan waktunya sampai ke bulan Juli. Nah, di sini saya masih belum dikasih rezekinya, karena padahal saya udah optimis, udah yakin gitu bisa keterima di salah satu PTN yang ada di Indonesia dengan jurusan yang saya ambil, yaitu Prodi Pendidikan Jasmani, seperti itu ya. Nah, pas pengumuman SBMPTN ini saya sempat shock ya, karena emang manusiawi lah tidak tidak keterima gitu ya. Kalau misalkan, nah saya udah setelah melihat pengumuman dari SBMPTN ini, saya mencoba mencari informasi dari seleksi mandiri yang lainnya. Ada beberapa PTN yang saya daftari untuk seleksi mandirinya, hampir kurang lebih 8 PTN, namun masih sama hasilnya, belum rezekinya. Padahal saya udah berusaha semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin, tapi Allah berkata lain. Mungkin Allah punya rencana yang terbaik. Nah, pada saat itu saya udah hampir sempat menyerah. Sebelum mendaftar seleksi mandiri UN-nya ini, saya hampir sempat menyerah, tetapi ada motivasi lagi, dorongan lain lagi dari orang-orang terdekat, dari lingkungan-lingkungan, untuk saya terus bisa mempertahankan untuk bisa kuliah pada tahun ini. Nah, saya mencari informasi, kebetulan di sosial media banyak informasi mengenai PTN yang seleksi mandiri masih buka. Nah, saya mendaftar di seleksi mandiri UN-nya. Nah, di seleksi mandiri UN-nya ini ada beberapa ya, ada yang memakai jalur nilai UTBK, ada yang memakai tes CBT yang berdomisili, ada yang menggunakan prestasi olahraga. Nah, di sini saya memilih mendaftar lewat jalur skor UTBK, karena alhamdulillah skor UTBK saya semoga bisa tembus gitu di seleksi mandiri ini. Nah, untuk persyaratan seleksi mandiri yang skor UTBK ini ada 5, yaitu peserta lulusan SMA yang udah mengikuti UTBK dan mempunyai nilai UTBK pada waktu itu. Peserta memilih olahraga atau seni harus memilih prodi yang sama. Jadi pada saat kita mendaftar SBMPTN dan UTBK, untuk seleksi mandiri duanya ini harus sama gitu, memilih prodi yang sama. Memilih maksimum 2 program studi. Pada waktu itu saya memilih PJKR, dua-duanya dari FIK, sama PKO, Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Nah, untuk prosedur pendaftarannya bisa dilihat di halamannya. Oke, next. Nah, selain seleksi mandiri skor UTBK, di UN-nya juga membuka seleksi mandiri lainnya seperti prestasi akademik yang non berbasis tes dan berbasis nilai rapot. Jadi itu menggunakan prestasi tertinggi kalian. Yang kedua itu ada prestasi unggul, dan sama juga kayak prestasi akademik, cuma berbasis prestasi, jadi tidak ada patokan nilai rapot atau nilai UTBK, jadi hanya menggunakan sertifikat. Yang ketiga itu ada SMCBT, yaitu berbasis komputer, kita tes langsung seperti itu, dan talent scouting. Oke, next. Nah, apa sih pendidikan jasmani ini? Pendidikan jasmani kesehatan rekreasi ini berada di bawah naungan jurusan pendidikan olahraga dan masuk ke dalam Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu diketahui bahwa UNY ini memiliki 7 fakultas dan 71 program studi, di mana yang paling banyak itu program studi dari FT yang paling banyak memiliki program studinya. Untuk FIK sendiri memiliki 4, yaitu pendidikan jasmani kesehatan rekreasi, pendidikan kepelatihan olahraga, ilmu keolahragaan, dan pendidikan jasmani sekolah dasar. Itu untuk diperuntukkan untuk bagi guru-guru sekolah dasar seperti itu. Nah, apa saja sih yang dipelajari di pendidikan jasmani ini?
selain mempelajari tentang olahraga, pendidikan jasmani ini juga membahas tentang ilmu-ilmu yang lainnya seperti kesehatan, gizi, seperti itu ya. Nah, kita bisa bedakan antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Untuk pendidikan jasmani tersendiri, yaitu tujuannya itu untuk mencapai suatu pendidikan, diantaranya itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Di mana kognitif ini mencakup kegiatan mental, seperti knowledge atau pengetahuan, comprehension atau pemahaman, application atau penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi atau penghargaan. Nah, untuk di afektif tersendiri, kita banyak mempelajari seperti menerima atau memperhatikan untuk tugas-tugasnya, yaitu palung, menilai. Mata kuliah yang dipelajari pada program studi ini juga beragam, mulai dari mata kuliah keprodian yang materinya tentang seluk-beluk olahragaan dan mata kuliah kependidikan yang materi tentang keguruan. Nah, untuk prospek kerja tersendiri, selain menjadi guru, banyak prospek kerja yang dari lulusan program pendidikan jasmani ini, seperti atlet, guru olahraga, pelatih, terus personal trainer, instruktur senam, jurnalis olahraga, grafis, refleksologi, konten kreator, pengusaha, yang lainnya. Oke, next. Nah, tips dan trik masuk UNY ini, yang pertama kita perbanyak doa ya. Perbanyak doa di sini kita mulai mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, kita mempunyai tujuan, perbanyak-banyak berdoa, terus usahanya. Kalau misalkan untuk saya sendiri ini, pada proses ini kita disarankan untuk bisa membuat schedule atau mind mapping tujuan-tujuan kita itu. Kita mempunyai tujuan dari plan A, plan B, sampai plan yang seterusnya ya. Jadi kita terstruktur gitu, terarah. Mulai dari jadwal keseharian kita harus lebih produktif seperti itu. Dan kalau misalkan kita udah berdoa dan berusaha, tinggal hasilnya kita serahkan kepada yang kuasa. Apapun hasilnya pasti yang terbaik buat kita. Oke, next. Nah, untuk persiapan UTBK SBMPTN ini ya, untuk tahun sekarang rencananya itu ada materi TKE-nya ya. Kalau misalkan untuk tahun kemarin hanya TPS saja berhubung lagi pandemi. Kalau misalkan untuk sekarang itu ada TKA-nya ya. Nah, di mana TPS ini ada terbagi menjadi 4 sub, yaitu penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, dan pengetahuan kuantitatif. Di mana dari penalaran umum ini seperti kita di ini kayak misalkan semisal bahasa Indonesia seperti itu ya. Kalau misalkan pengetahuan kuantitatif seperti matematika dasar. Dan untuk bagi yang kalian yang mau memilih prodi dari Saintek, kalian di usaha ini akan mempelajari materinya itu seperti kimia, biologi, matematika, dan fisika. Berarti untuk yang mengambil UTBK Saintek itu ada 2 matematikanya, ada matematika dasar dan ada matematika terapan seperti itu. Untuk yang sosum ada ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi. Nah, semisal tidak tahu kalau misalkan yang sekarang itu ada untuk campurannya atau enggak ya. Kurang tahu, silakan dicari informasinya. Oke, next. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Untuk selanjutnya, bagi yang mau bertanya, dipersilakan. Nah, gitu tuh ya, rata-rata apa namanya yang bisa kita ambil nih, benar-benar gimana sih mata kuliahnya apa aja, terus gimana aja sih PJKR tuh, terus kita juga udah tahu ya ternyata Kak Ubaidi ini adalah anak SM nih. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya tentang SM nih lebih lanjut, apalagi kan Kak Ubaidi ini ambilnya SM yang skor UTBK. Kalau boleh tahu skor UTBK kemarin berapa sih, Kak? Kurang lebih sekitaran ada di angka 500, Kak. Gitu.
Nah, 500 nih. Kira-kira kan kemarin kan kalau tahun kemarin kan TPS aja nih ya. Jadi kalian bisa ngereng-reng nih. Kok TPS-nya 500, berarti kalau besok ditambah sama TPA segini nih gitu. Jadi bisa jadi patokan lah kira-kira segitu. Kalau misalkan boleh tahu, kemarin SBM-nya juga ngambil PJKR, Kak? Iya, Kak. Jadi dari SNM, SBM, dan SM itu semuanya PJKR. Seperti itu. Wah, udah dari awal nih ya ambil PJKR. Kira-kira kenapa sih Kak ambil PJKR dari awal kayak udah setia banget sampai SM tetap milihnya PJKR dan di UN-nya lagi? Ya karena apa ya? Jadi dari dulu saya emang udah niat, udah pengen banget karena emang kayak saya suka olahraga, hobi saya suka olahraga juga ya. Jadi lebih senang aja gitu belajar dengan sesuai basic kita, sesuai dengan minat kita seperti itu. Kalau misalkan jadi supaya kita belajarnya enjoy, belajarnya nyantai kalau misalkan sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Wah, mantep banget nih. Kira-kira kalau misalkan PJKR tuh banyak banget teorinya atau lebih ke praktek sih Kak sebenarnya? Seimbang Kak, kalau misalkan jadi ada prakteknya, ada teorinya seperti itu. Jadi semisal kalau misalkan cabang kayak misalkan bola voli, ada teorinya juga, ada prakteknya. Tapi kebanyakan lebih ke prakteknya juga Kak. Banyak juga ada mata kuliah umum seperti manajemen pendidikan, sosiologi, terus bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga ada, PAI seperti itu, MK wajibnya juga ada. Enggak semuanya tentang olahraga seperti itu. Wah, ternyata ada manajemen pendidikan juga nih. Kalau misalkan lagi online kayak gini ya, Kak, terus kalau misalkan untuk pengambilan nilai kan biasanya praktek gitu, Kak. Terus gimana sih, Kak? Nah, berhubung sekarang lagi pandemi, biasanya dosen-dosen itu mengamatinya itu mengambil penilaiannya itu dari video. Jadi kita ditugaskan untuk membuat video mulai dari teknik sampai ke pelaksanaan sampai ke cara kita mengajar seperti itu, memberikan materi gitu. Kita itu mengambil video terus dikumpulin gitu seperti itu Kak. Untuk UAS sendiri sekarang aja jadi masih menggunakan video conference Kak. Oh, begitu. Ternyata apa namanya? Di pandemi sekarang juga tidak mengurangi nih buat anak PJKR tuh selalu praktek walaupun di rumah gitu ya, Kak. Kalau Iya, misalkan untuk yang kalau misalkan berdomisili di Jogja itu banyak juga kok yang udah praktek di kampus seperti udah yang lu semisal kayak atletik, silat, banyak kok senam seperti itu yang udah. Tapi untuk yang berdomisili di Jogja, untuk yang luaran Jogja masih belum bisa, tidak apa-apa, tidak dipaksakan. Yang penting kita bisa memahami aja dari materi-materi itu. wah, iya kemarin juga temen-temenku ada yang di itu juga udah masuk offline. Jadi emang kalau udah bisa di Jogja, udah langsung offline gitu ya, Kak? Iya, ya benar Mbak. Untuk praktek kemungkinan besar juga untuk semester 2 itu, kalau misalkan yang praktek itu lebih kebanyakan juga yang luring gitu kan. Soalnya semisal pun masih membuat efektif, kalau misalkan dibilang efektif itu nggak efektif kalau misalkan dari video aja gitu Kak. Jadi kesalahan-kesalahan kita itu nggak bisa diminimalisir sedetail mungkin gitu, nggak bisa dievaluasi sedetail mungkin. Kalau misalkan langsung kan kita lebih enak, lebih ada interaksi dengan dosen, kesalahan-kesalahan kita lebih langsung dievaluasi pada saat itu. Seperti itu. Iya, benar banget nih. Dan apa namanya? Ini prodi PJKR tuh emang benar-benar dari kemarin tuh aku lihat apa SW-SW-nya tuh paling bikin apa ya pengen bikin offline gitu. Soalnya setiap mereka kalau praktek tuh masih foto bareng. Iya kan Kak? Iya. Jadi ada Nah kan setiap benar kan? ada presentasi kan untuk mahasiswa baru pastilah ini gitu apa masih senang-senangnya dengan menikmati suasana kampus seperti stadion kayak GOR kan emang gedungnya yang sangat mantap gitu ya. Jadi untuk post foto-foto seperti itu untuk mengabadikan momen itu sangat baik gitu. Jadi Iya yang benar offline banget. itu jadi terngiang-ngiang untuk pengen segera ke sana gitu. Saya sendiri juga masih Iya. di kampus kok. Masih di rumah. Iya, apalagi nih anak PJKR tuh difasilitasi banget ya sama UNY dengan berbagai apa lapangan, GOR dan sebagainya. Jadi enak lah kalau anak-anak FIK tuh
Kalau prakteknya tuh sangat menunjang. Oke, Iya. teman-teman boleh tanya langsung nih, bisa langsung chat di kolom box Gemit, kalau enggak langsung on mikrofon. Yuk, yuk yang mau tanya. Yuk yang mau tanya, yuk ditunggu loh. Jarang-jarang loh ini anak FIK kan. Yuk yang mau tanya nih, cowok-cowok biasanya tuh lebih minat nih ke bagian olahraga-olahraga, mau tanya ininya gimana sih Kak, ininya gimana, yuk boleh banget nih. Oh iya, tadi lupa ya disampaikan. Jadi untuk yang mau mengambil prodi olahraga atau seni itu, jadi kita harus pada saat UTBK atau SBMPTN, SNMPTN itu harus menyertakan portofolio seperti itu. Jadi di situ kita ada tes keterampilan motorik atau membuat video tentang kemampuan yang kita miliki seperti itu. Itu sebagai nilai tambah. Jadi hampir 50% dari nilai UTBK atau SBMPTN, 50%-nya lagi dari nilai portofolio. Oh gitu. Kalau misalnya portofolio tuh isinya apa aja sih Kak? Nah, ada satu pertanyaan nih dari Ardi Firman. Kak, untuk portofolionya itu isinya apa aja ya? Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya ya, Mas Adi. Nah, untuk portofolionya itu jadi kita ada surat keterangan sehat dari dokter, ada tentang deskripsi capaian prestasi kita. Jadi hasil kita punya, semisal kita punya sertifikat dari cabang olahraga yang tertinggi. Nah, kita disertakan itu sertifikat yang paling tertinggi seperti apa mau tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Nah, semisal kita dari cabang silat seperti pencak silat, nah kita itu mendeskripsikan tentang pencak silat dan untuk membuat videonya itu tes keterampilan motorik ada lempar tangkap bola, ada agility running test, terus ada vertical jump, sama ada ini push up, sit up seperti itu. Nah, setiap tahun berbeda ketentuan portofolionya. Untuk tahun kemarin seperti itu, tapi semuanya kok semuanya tentang tes keterampilan motorik. Bisa nanti kalau misalkan masih bingung bisa PC saya, nanti saya kasih portofolio saya yang tahun kemarin seperti itu. Nah, boleh banget nih. Udah langsung dikasih kode-kode nih dari Kak Ubaidi kalau misalkan mau lebih tahu nih apa aja sih tips and triknya buat kelihatan nih portofolionya tuh bagus biar dapat apa nilai tambahannya itu bagus gitu, bisa langsung cepek kakaknya aja. Oke nih ada pertanyaan lagi dari Israelia. Kak, nilai rapot saya sedang terus alumni. Oh, nilai rapot saya sedang. Terus alumni dari sekolah saya juga cuma 2, tapi saya punya piagam. Menurut kakak peluangnya apakah kecil dan apakah nilai dominan buat masuk PJKR?
Oh, terima kasih Mbak. Siapa yang tadi yang bertanya ya? Untuk nilai, jujur saja, kalau misalkan dari sekolah saya juga yang masuk PJKR itu, apalagi di UN itu tidak ada, benar-benar tidak ada. Nah, saya baru orang pertama yang masuk UN-nya seperti itu. Untuk kemampuan, untuk peluang atau misalkan keterimanya itu, yang penting dari usahanya kita. Istilahnya kalau misalkan udah percuma kalau misalkan kita udah nilai gede atau misalnya belum kena takdir seperti itu, jadi masih belum adanya. Jadi punya piagam tertinggi itu, jadi olahraga itu dilihat dari piagam tertinggi kita supaya kita bisa kalau udah ini bisa dikembangin lagi seperti itu. Bisa kok berpeluang gede untuk masuk kalau misalkan piagam kita itu menunjang, untuk bisa menunjang. Nah, benar banget nih. Jadi emang kembali ke diri sendiri dulu ya. Jadi kalau misalkan kayak tentang alumni, tentang sekolahnya tuh kayak sebagai penunjang tambahan. Jadi kalau pure-nya tuh lebih kembali ke diri sendiri dan ditambah piagam malah lebih bagus gitu. Mungkin menjawab ya. Terus selanjutnya ada Putri Lestari. Kak izin bertanya, setelah mendengarkan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Ubaidi mengenai jatuh bangun perjuangan sampai 7 kali mengikuti seleksi mandiri dan akhirnya bisa masuk di UNY nih. Pertanyaan saya, apa sih motivasi yang kakak tanamkan dalam diri kakak untuk terus memperjuangkan impiannya? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, dari awal saya bertekad bahwa bagaimanapun saya harus bisa masuk PTN tahun ini. Saya berprinsip semua perjuangan tidak akan luput dari kegagalan. Statement itulah yang membuat saya kuat untuk terus memperjuangkan impian dan harapan saya. Mau seberapapun saya gagal, disitulah perjuangan yang sesungguhnya untuk terus mempertahankan keyakinan bahwa saya mampu dan bisa. Karena tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras dan tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, tidak ada kesuksesan pula tanpa dorongan dan doa dari orang tua. Seperti itu. Wah, bagus banget nih. Katanya juga hasil tuh tidak akan mengkhianati proses. Nah, jadi benar-benar nih prosesnya itu harus benar-benar yang matang. Makanya nanti hasilnya juga bakal mengikuti apa yang prosesnya lakukan. Itu teman-teman. Oke nih, ada pertanyaan lagi nih dari Nanda Prayogi. Permisi Kak, perkenalkan nama saya Nanda Prayogi. Saya punya prestasi bidang pencak silat. Apa itu buat portofolio juga? Kalau disuruh buat portofolio, apakah berpengaruh juga dalam pendaftarannya? Terima kasih. Nah, baik. Bagi yang kalau semisal kita mau ngambil PJKR itu wajib banget portofolio itu disertakan. Nah, kalau misalkan kamu pengen nyertainnya itu sertifikat pencak silat, nah berarti kamu pada saat bikin portofolio itu semuanya tentang pencak silat. Seperti kalau misalkan dalam videonya itu, kalau misalkan kamu dari seni, membuat video dari jurus tunggal dari pencak silat seperti divideokan, disatukan juga dengan video dari tes hasil kemampuan motorik seperti push up, lempar tangkap bola, agility run test, vertical jump, seperti itu. Nah, di capaian deskripsi kamu itu ditulis kembali perjalanan kamu mengikuti event tersebut dilaksanakan oleh lembaga apa, oleh instansi apa, seperti supaya sertifikat kamu itu emang benar-benar dari lembaga yang emang independen untuk melaksanakan suatu event seperti itu. Itu akan menjadi nilai tambah untuk kita. Semisal pun masih kita nilai UTBK masih kecil, kalau misalkan portofolio atau sertifikat kita yang diajukan itu masih tinggi, insya Allah peluang untuk masuknya itu sangat besar. Banyak kok di UN-nya itu mereka yang masuk lewat jalur prestasi untuk PJKR-nya, bahkan untuk yang UTBK, SBMPTN itu sangat berpeluang kalau misalkan kita ngambil dari jalur SBMPTN UTBK, karena mereka rata-ratanya itu tidak mau tes, mereka hanya mempunyai prestasi aja, prestasi yang paling tertinggi seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi emang portofolio tuh kayak uh, benar-benar berpengaruh lah, kayak sebagai penunjang kalian memperkenalkan diri kalian nih. Jadi apa aja yang udah kalian ikutin, gitu. Oke, yang mau tanya silahkan loh bertanya lagi. Yang lagi atau kurang jelas bisa banget ditanyain ke Kak Ubainya.
Yuk, yang mau tanya. Nah, ada yang tanya nih dari Andi Firman. Permisi Kak, izin bertanya kembali. Kak, saya ada beberapa piagam nih dari pencaksilat dan atletik. Lah, itu untuk portofolionya pilih salah satu dari cabang olahraga tersebut atau dua-duanya ya? Baik, gini ya, untuk kalau semisal jadi kamu pilih dulu mana piagam yang paling tertinggi, apakah pencak silat, apakah dari atletik. Kalau misalkan dari atletik, mending kamu pilih yang dari atletik. Kalau misalkan dari pencak silat, mendingan kamu pilih dari yang pencak silat. Karena apa? Karena yang dilihat itu dari prestasi capaian kita tertinggi, seperti itu. Kemarin, jadi kalau misalkan jadi nggak dilihat dari kemampuannya, dilihat dari prestasinya dulu. Kalau misalkan udah masuk, udah bisa masuk, kamu bisa mau ngembangin dari atletik, mau ngembangin dari pencaksilat juga tidak apa-apa. Yang penting ini hanya sebagai jembatan untuk masuk aja gitu. Jadi mendingan pilih yang lebih tertinggi dari capaian prestasi itu. Terima kasih. Nah, gitu ya. Jadi milih benar-benar nih yang paling tinggi. Terus kalian mungkin pas di portofolionya itu kayak menceritakan tentang uh, ini ya Kak, tentang apa namanya? Tentang kayak lombanya tuh gimana atau gimana sih Ya, sebenarnya Kak? seperti itu. Terus harapan kita ke depannya seperti apa melalui prestasi itu, melalui kemampuan kita itu harapan ke depannya seperti apa gitu. Apa yang pengen kita kembangkan, apa yang pengen kita bangun bisa ditulis di capaian prestasi itu. Karena emang yang benar-benar dilihat itu dari capaian deskripsinya itu. Jadi sangat berpengaruh nilai portofolio terhadap masuknya ini PTN. Nah, gitu ya. Udah dijawab nih Ardi sama Kak Ubaidi. Oke, yang mau tanya lagi boleh banget nih. Atau Ardi ada pertanyaan lagi nih buat Kak Ubaidi mungkin? Yuk, yang mau tanya. Boleh banget nih. Oh ya nih Kak, aku mau tanya nih Kak. Biasanya tuh kalau misalkan PJKR tuh lebih kayak kental kelihatannya tuh sama cowok-cowok kan Kak. Gimana sih Kak kalau misalkan eh, anak anak-anak cewek tuh masuk FIK? Oh iya, benar-benar. Jadi hampir 80% anak PJK itu FIK itu didominasi oleh laki-laki, tetapi kalau misalkan yang cewek masuk jurusan itu, jadi dia itu seperti ratunya gitu, jadi lebih dilindungi, lebih dijaga seperti itu. Jadi kehormatan itu benar-benar dijaga. Kalau misalnya, jadi mereka juga insya Allah nyaman kok, meskipun bergabung di lingkungan yang banyak yang dominan laki-lakinya seperti itu. Mereka juga kalau misalkan dari kemampuan fisik itu tidak kalah jauh kok sama yang laki-laki. Kemampuannya pada hebat-hebat. Nah, kan udah dijawab nih. Kalau misalkan apa kan biasanya cewek-cewek tuh anak-anak FIK tuh sedikit. Ternyata udah dijawab nih sama Kak Ubaidi kalau misalkan cewek-cewek di FIK tuh biasanya dilindungi nih sama teman-teman cowoknya. Wah, mantap banget kan. Yuk nih cewek-cewek yang biasanya cuma mandang sebelah mata nih apa FIK bisa banget nih masuk. Teman-temannya cowok-cowok semuanya loh. Dari Kak Vivi nih mau tanya. Katanya sekelas ceweknya berapa sih Kak? Untuk kelas aku sendiri ada 9 orang, tetapi
Nah, cewek yang paling banyak itu ada di jurusan PJSD, jadi pendidikan jasmani sekolah dasar. Kalau misalkan di PJKR itu hampir 20%-nya cewek, 80%-nya cowok seperti itu. Untuk PJSD mungkin hampir banding rata gitu antara cowok dan ceweknya seperti itu. Beda-beda untuk jumlah orangnya. Oh, untuk PJSD di ini di kampus Wates, ada yang di kampus Wates untuk PGSD. Di sana juga fasilitas udah tersedia, ada kolam renang, terus sport center untuk hal senam seperti itu udah ada. Tapi saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum ke sana gitu. Kalau misalkan PJKR ini di pusat atau di Wates, Kak? Di pusat. PJKR, FIK, PKO itu di pusat. Wah, iya nih di pusat. Kalau misalkan PJKR tuh apa namanya, daya tampungnya berapa sih, Kak? Untuk setiap seleksi jalur masuk itu beda-beda kalau misalkan, tapi paling banyak itu dari jalur SBMPTN dan seleksi mandiri. Untuk SNM biasanya paling sedikit. Kemarin untuk seleksi mandiri ada 80, untuk SBMPTN hampir 100 lebih untuk daya tampungnya. Jadi berpeluang banget buat kalian yang ingin masuk dari FIK ini. Apalagi dari IKOR tuh, IKOR lebih banyak daya tampungnya dan peminatnya juga lebih ini. Wah, iya bener banget nih, udah dijawab kan kalau misalkan eh bisa banget lah, pokoknya peluangnya tuh banyak masuk FIK nih. Pokoknya yang mau masuk FIK bisa banget nih diperdalam lagi nih, tanya-tanya sama Kak Ubaidit. Gimana sih Kak masuknya, apa aja sih gitu. Boleh banget ya. Yuk yang mau tanya lagi. Nah, dari Kak Hana mau tanya nih, rata-rata rapot jalur SNM berapa ya Kak kira-kira supaya bisa masuk prodi PJKR? Untuk rata-rata rapot kemungkinan tiap tahun berbeda ya Kak, tergantung dari jumlah pendaftar dan daya tampung seperti itu. Tapi untuk lebih amannya kalau misalkan kita memiliki rata-rata dari nilai 85, 86, 87, apalagi 90 insya Allah udah aman gitu. Untuk di luar PJKR juga masih aman kalau misalkan kita mempunyai nilai rata-rata dari 90 sebenarnya. Iya, benar banget nih. Jadi kira-kira segitu ya, jadi bisa jadi patokan nih kalau misalkan rata-rata rapotnya segini, jadi bisa nih rata-rata rapotnya segini bisa gitu. Jadi dipersiapkan ya semuanya. Yuk Tapi yang mau dilihat dari portofolionya ya, karena dari bang benar-benar PJKR itu apa olahraga itu portofolio itu sangat menunjang untuk kita bisa masuk, bisa jadi nilai tambah. Nah, benar banget nih. Jangan lupa portofolionya juga. Ada pertanyaan lagi dari Nanda Prayogi. Kak, tanya lagi, kalau misalkan menyertakan portofolio, terus jurusannya selain di FIK bisa membantu juga dalam pendaftarannya. Untuk portofolio ini diwajibkan, dikhususkan itu untuk hanya mengambil yang prodi dari seni dan olahraga. Untuk jurusan-jurusan lainnya seperti tidak ada ya. Tidak ada, emang tidak ada gitu. Jadi portofolio itu hanya wajib untuk yang mengambil jurusan olahraga dan seni aja. Seperti itu. Nah, jadi udah menjawab ya. Jadi portofolio itu emang udah buat yang ambil keolahragaan sama seni. Begitu. Yuk, yang mau tanya lagi. Sama-sama Nanda. Jadi tahun ini kira-kira ada berapa kelas sih, Kak? Terus di setiap kelasnya ada berapa anak ya, Kak? Untuk PJKR sendiri tahun 2020 itu memiliki 5 kelas. Untuk kelasnya itu rata-ratanya itu 58 sampai 60. Untuk kelas saya sendiri ada 58 orang. Awalnya 59, yang satu mengeluarkan diri dan yang satu itu
ada yang keterima di sekolah kedinasan yang lain, jadi dia mengundurkan diri seperti itu. Jadi satu kelasnya itu hampir 58 sampai 60 orang. Tetapi kalau misalkan kita untuk pelajaran teori atau praktek itu berbeda jumlahnya. Kalau misalkan kita teori itu digabung semuanya. Kalau misalkan untuk praktek itu dipisah menjadi 2. Jadi 30-30 seperti itu. Supaya bisa lebih efektif dalam prakteknya. Wah, banyak juga ya sampai kelas E ya berarti ya, Kak? Iya. Wah, mantep nih. Banyak banget temennya nih. Apa namanya? Prodi nih ada 5 kelas ternyata. Yuk yang mau tanya lagi. Kak Ali mau tanya nih, Kak. Kak, semester 1 udah banyak praktek ya, Kak? Banyak. Jadi kalau misalkan dari pelajaran MK mata kuliah yang jenisnya olahraga seperti poli, pencaksilat, senam, itu semuanya itu ada teori dan prakteknya. Tetapi kalau misalkan kayak manajemen pendidikan itu hanya teori, dasar-dasar penjas hanya teori, tetapi untuk anatomi manusia itu ada praktek dan teorinya. Apalagi kalau misalkan udah menjurus ke semester 2, 3, dan seterusnya itu lebih banyak ke praktek, seperti itu. Wah, udah terjawab nih. Banyak praktek ternyata. Walaupun di semester awal ya nih, Kak Ali. Udah banyak praktek ternyata, Kak Ali. Yuk yang mau tanya lagi. Mahasiswa teori nih coba bisa nyimak. Bisa banget nih Kak Ali kalau misalkan mau mengajukan ada praktek kayak anak FIK bisa banget Kak Ali. Nanti di GOR ya Kak Ali. Banyak event-event dari anak FIK ya. Jadi bisa kalau misalkan kita punya bakat bisa dikembangin tuh di situ. Nah, tuh benar banget tuh. Banyak banget nih yang bisa dikembangin ya sama anak FIK. Iya, anak FIK praktik ngajar langsung nih Kak Ali, bener banget. Bisa ditanyakan langsung ke anak FIP ya, Kak. Sama kok yang FIK juga, yang kan latar belakang itu udah pendidikan, sama juga kita dituntut untuk bisa praktek untuk mengajar seperti itu. Untuk prakteknya juga jadi bagaimana kita memaparkan materi, bagaimana kita memaparkan teknik-teknik seperti itu supaya apa yang peserta didik kita itu paham gitu. Iya nih, jadi FIK ini dimasuk-masukin nih gimana juga cara mengajarnya, gimana cara menghadapi anaknya nanti gitu. Jadinya juga mantep banget nih di sela-sela untuk mengembangkan hobi juga ya Kak. Terus diituin juga cara gimana nanti mengajarnya gitu. Mantep banget deh nih anak FIK nih. Ya, kapan-kapan main ke FIK ya. Siap Kak Baidi. Diajak nih Kak Ali, katanya disuruh ke FIK nih Kak Ali. Oke. Dari Kak Hana ada yang mau disampaikan nih. Izin menyampaikan pertanyaan dari Muslihah, Kak. Izin bertanya. Awal masuk di ilmu olahraga mempelajari apa, Kak? Kan masuk di ilmu olahraga, apa sering latihan? Nah, untuk semester awal dari ilmu olahraga ini jadi dari materi-materi dasarnya terlebih dahulu. Kalau misalkan dari mata kuliah umumnya itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, manajemen pendidikan, sosiologi, antropologi pendidikan, ada anatomi manusia, ada dasar-dasar pendidikan jasmani. Kalau misalkan untuk cabang dari olahraganya tersendiri itu ada bola voli, senam, atletik, terus silat, pencak silat ya. Jadi udah emang benar-benar mempelajari tentang olahraganya gitu. Nah, gitu tuh. Jadi emang udah
mempelajari banget. Kira-kira ada berapa mata kuliah sih Kak di PJKR ini? Ada 23 SKS untuk semester 1. Ada 23 SKS. Wah, mantap nih ya. Yuk, yang mau tanya lagi? Atau udah paham nih? Atau misalkan nanti kalau misalkan belum paham nih ya, boleh banget nih langsung CP aja nih Kak Ubaidi nih. Boleh tanya-tanya langsung nih, gimana sih caranya Kak? Gimana sih ininya Kak? Atau masih ada yang mau ditanyakan di sini? Oke, mungkin cukup segini aja ya Kak, tanya-tanya sesi keduanya nih. Terus masuk ke sesi ketiga langsung ya Kak? Ya, Mbak. Oke, masuk ke sesi 3 nih, buat closing statement nih, dan motivasi nih dari Kak Ubaidi buat pejuang-pejuang UN-nya 2021 nih. Oke, silakan Kak. Oke, untuk motivasinya tersendiri, jangan lupa belajar, terus berusaha, ubah kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang positif. Hari-hari kita udah harus menjadi produktif. Karena ada seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan, perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi action. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang, terus dia akan menjadi habits atau kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah dia akan menjadi takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Yang terakhir, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan dari orang tua. Semangat terus, sampai jumpa. Terima kasih. Wah, terima kasih juga nih Kak Ubaidi buat uh, ilmunya nih, mantep banget nih. Semoga bisa bermanfaat ya buat kita semuanya ya. Oke, sharing sectionnya udah selesai nih sampai di sini. Semoga bermanfaat ya buat kita semuanya, bisa menambah ilmu juga nih buat anak-anak yang mau masuk FIK, buat anak-anak yang mau masuk PJKR nih, terutama nih kayak Kak Ubaidi nih. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, mungkin cukup sekian sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Ubaidi. Terima kasih Mbak. Terima kasih Kak Ubaidi. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Putri. Terima kasih. Izin lab ya.